Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan, kelas A. Saya mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cyber security, salah satu uh, mata kuliah saya di jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Baik, pada pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui mengenai cyber security? Jadi yang saya ketahui pada cyber security ini adalah merupakan sistem keamanan yang melindungi berupa jaringan komputer, data dari serangan-serangan, kerusakan atau akses yang tidak sah atau terlarang. Cyber security juga disebut sebagai upaya untuk melindungi informasi dan adanya cyber attack. Nah, cyber attack ini adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, availability, dan confidentiality. Dan seberapa penting cyber security untuk diketahui atau dipelajari. Nah, pentingnya cyber security itu untuk menjaga dan mencegah penyalahgunaan maupun pemanfaatan data dalam sistem teknologi informasi dari seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses maupun memanfaatkan data dalam sistem tersebut. Bisa sebutkan kejahatan cyber yang mungkin Anda pernah alami atau pernah terjadi di sekitar Anda? Jadi mungkin saya belum pernah mengalami atau terjadinya di sekitar saya, tapi mungkin ada beberapa yang saya ketahui mengenai kejahatan-kejahatan cyber security ini, yaitu yang pertama itu ada denial of service. Nah, yaitu merupakan serangan memanipulasi jaringan, sistem maupun aplikasi sehingga kinerjanya menjadi sangat berat dan menguras daya. Kemudian ada malware dan virus, merupakan program jahat yang sengaja disusulkan, biasanya terjadi melalui email, website mencurigakan, maupun perangkat keras yang dihubungkan ke dalam piranti sistem perusahaan. Kemudian ada botnet dan zombie, merupakan serangan komputer yang terhubung ke jaringan sentral. Efek botnet umum disebut sebagai zombies karena keberadaannya sudah dibawa kendali oleh perates. Botnet yang dibuat untuk mencuri data nantinya akan terus meningkatkan kemampuan ekspresinya sehingga sulit untuk dideteksi. Kemudian ada scareware, merupakan salah satu tipu-tipuan atau scam yang biasa digunakan oleh penjahat cyber untuk mengecoh pengguna perangkat karena bentuknya yang seperti pop-up peringatan dari sistem. Ketika sudah berhasil dijebak, pengguna biasa diarahkan untuk melakukan tindakan tertentu yang
ujung-ujungnya adalah penipuan. Kemudian pertanyaan kedua, sebenarnya apa tujuan pelaku melakukan kejahatan dunia maya? Adakah undang-undang bisa menjerat perbuatan pelaku tersebut? Jadi kejahatan dalam dunia maya dilakukan dengan mudah diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media internet sebagai alat bantu. Nah, jenis-jenis kejahatan dalam kategori cybercrime dihukum yaitu ada cyber terorisme, ada cyber pornografi, penyebarluasan materi pencabulan termasuk pornografi, paparan tidak senonoh, dan pornografi anak. Kemudian ada pelecehan dunia maya, yaitu pelecehan seksual melalui email, situs web, atau program obrolan. Kemudian adakah undang-undang yang bisa menjerat perbuatan pelaku tersebut? Ya, jadi ada undang-undang yang menjerat pada pelaku kejahatan dunia maya, yaitu pada ketentuan pengadilan yang tercantum dalam KUHP pasal 378 tersebut merupakan pengadilan pidana paling lama 4 tahun. Akan tetapi dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang pengadilan pidana 6 tahun. Kemudian serangan apa saja yang kemungkinan terjadi jika pelaku melancarkan aksi jahatnya, bisa Anda jelaskan? Jadi ada beberapa serangan-serangan yang memungkinkan terjadi jika pelaku melancarkan aksi jahatnya, yaitu serangan yang pertama itu ada DOS atau Denial of Service, adalah cyber attack yang berusaha melumpuhkan sebuah website sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Serangan yang bertubi-tubi tersebut dilakukan oleh para hacker agar pertama situs menjadi down. Semakin gencar serangannya, maka bisa dipastikan lambat laun website menjadi lumpuh total. Kemudian ada serangan malware, yaitu serangan malware ini sendiri adalah berbentuk dari serangan perangkat lunak yang memiliki kadar bahaya tingkat tinggi, karena di dalamnya terdapat virus saat perangkat lunak itu sudah berhasil ke perangkat yang digunakan. Malware bisa dengan cepat merusak apa saja yang ada di dalamnya, dari merusak sistem hingga mencuri data penting. Semua bisa dilakukan oleh malware. Biasanya serangan berbahaya ini masuk ke perangkat pada saat mengunduh suatu file hingga diinstal. Hal inilah yang membuat malware merupakan salah satu bentuk cyber attack paling sangat berbahaya. Kemudian ada serangan phishing, yaitu berhubungan dengan pencurian data. Biasanya data-data yang dicuri merupakan data penting seperti PIN, password, hingga username. Tentu saja jenis cyber attack yang ini bisa membuat kepanikan tersendiri. Phishing biasanya menggunakan metode penyebaran melalui email yang memiliki attachment di dalamnya. Setelah membuka attachment itu, maka cyber attack mulai dilancarkan. Kemudian ada
Pertanyaan keempat yaitu Anda membuat buku rangkuman sebagai tugas pada mata kuliah cybersecurity yang Anda ikuti. Apa tema buku yang Anda buat? Bisa ceritakan atau jelaskan isi buku Anda. Jadi tema dari buku tugas kelompok saya itu sniffing and session hijacking. Nah, jadi mungkin saya menceritakan sedikit isi dari buku kelompok saya itu, yaitu pada bab pertama ada introduction, yaitu cyber security. Kemudian pada bab kedua ada sniffing. Kemudian yang bab ketiga simulasi dan implementasi sniffing. Kemudian bab keempat session hijacking. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, sedikit saya jelaskan mengenai buku kelompok saya, yaitu hanya pada penjelasan sniffing saja. Dan sniffing adalah sebuah tindakan kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Dengan cara kerja sniffing adalah ketika Anda terhubung ke jaringan yang bersifat publik. Saat Anda melakukan proses transfer data dari client server dan sebaliknya, karena data mengalir pada klien dan server bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tool pembantu. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu salah satu bab di buku Anda adalah pada bagian simulasi. Bisa jelaskan apa yang Anda simulasikan? Jadi simulasi dan implementasi sniffing, proses sniffing password dengan menggunakan aplikasi CanEnable. Pertama, kita mendownload aplikasi CanEnable, kemudian install aplikasinya sampai selesai, lalu install juga WinCap-nya, buka aplikasi CanEnable, pada taskbar di atas pilih configure. Kemudian pada configuration dialog pilih device dengan IP address kita. Untuk mengetahui IP address, buka cmd command prompt, kemudian ketik ipconfig, scroll ke bawah dan cari IPv4 address. Nah, jika ada konfigurasi dialog IP address yang ditampilkan semua 0.0.0.0 tidak terdapat IP address PC kita, maka setting atur dulu network connect seperti di bawah ini. Kemudian centang use this connection DNS suffix in DNS registrasi. Kemudian buka kembali aplikasi CanEnable pada menu configure, pilih device dengan IP address PC kita, kemudian ampli dan OK. Kemudian lakukan langkah-langkah berikut. Pilih menu bar sniffer, kemudian klik menu button sniff start stop untuk nyalakan sniffer, klik menu button plus untuk menambahkan list MAC address, pilih type snip, lalu aktifkan. Kemudian centang all host in my subnet, kemudian OK. Berikut
PC dengan IP address dan MAC address yang terhubung pada jaringan kita yang akan jadi target snip. Pilih menu APR pada bagian bawah. Kemudian pilih menu APR pada bagian bawah, klik menu button dan cari IP address yang akan menjadi target snip. Contohnya seperti gambar berikut, kemudian OK. Langkah berikutnya, klik menu button Start Stop APR dan proses snip dimulai. Kemudian ketika PC target mengakses sebuah situs pada internet dan memasukkan password pada situs tanpa pengamanan HTTP, maka akan terdeteksi dan tampil ketika proses snip password berjalan. Kemudian berikut adalah hasil dari password sniffing dari PC target. Pada menu bar password di bawah dan klik HTTP dan akan muncul seperti gambar berikut. Terdapat username dan password dari target PC yang telah dilakukan sniffing. Nah, itulah langkah-langkah melakukan sniffing dengan menggunakan aplikasi Chainable. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan ke-6, yaitu dengan jawaban pertama itu jangan terpikat oleh penawaran online yang menawarkan keuntungan. Kemudian yang kedua, gunakan antivirus terbaik yang tersedia. Kemudian hindari penyimpan detail informasi kartu kredit di sebuah situs. Kemudian yang keempat, kemudian ubah kata sandi secara rutin untuk email dan juga situs di jaringan sosial. Kemudian hindari transaksi keuangan dengan menggunakan WiFi publik. Baik, pertanyaan ke-7 itu sebagai mahasiswa IT yang sadar benar dampak buruk dari cybercrime, bisakah Anda memberikan himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan internet, misal dan dalam bersosial media, transaksi online dan lain-lain? Ya, jadi himbauan yang saya berikan kepada masyarakat itu agar tetap waspada dalam menggunakan elektronik, khususnya sosial media. Jangan sampai tertipu oleh iklan. Seperti itu. Kemudian pada pertanyaan ke-8, yaitu sebagian bercokol di bidang IT, kira-kira apa cita-cita Anda ke depan, yaitu apa yang akan Anda buat yang bisa berguna, bermanfaat untuk masyarakat atau bangsa dan negara. Ya, jadi cita-cita saya itu ingin menjadi scientist, supaya dapat mengambil keputusan menggunakan data-data yang sudah ada. Baik, demikianlah video yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Fauzan mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.